Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit hepatitis A dan penyakit kolera. Yang pertama akan saya bahas yaitu penyakit hepatitis A. Nah, penyakit hepatitis A ini pada umumnya memiliki gejala seperti demam, diare, muntah atau mual, kemudian hilangnya nafsu makan, kemudian ada malaise atau kelelahan, serta urin berwarna gelap atau ada juga jaundice yaitu sklera atau bagian putih pada mata, serta badan berwarna kekuningan. Nah, pada anak kurang dari 6 tahun, 70% dari penularannya justru tidak menimbulkan gejala. Eh, Apabila gejala itu muncul, biasanya tidak disertai warna kuning. Lantas timbul nih pertanyaan, apakah pada usia lainnya juga sama tidak menimbulkan gejala? Justru jawabannya pada usia lainnya seperti dewasa, kemudian lansia, akan timbul gejala seperti kekuningan pada bagian putih mata atau sklera, kemudian badan serta seluruh tubuh berwarna kekuningan, ada juga diare yang berat ataupun ringan, setelah itu mual muntah, serta demam atau kelelahan. Nah, kemudian ada pula orang-orang yang beresiko terkena penyakit hepatitis A, yaitu diantaranya ada transmisi, kemudian pelancong ke negara-negara endemisitas HIV tinggi atau sedang, ada pula pria yang berhubungan badan dengan pria lain atau disebut homoseksual, karena pada homoseksual ini sangat rentan terjadi atau terkena penyakit yang diakibatkan oleh penularan virus ataupun bakteri. Kemudian orang yang bekerja di sekitar primata atau hewan, setelah itu pengguna obat-obatan yang ilegal, yang injeksi maupun non injeksi. Kemudian apa apa pencegahannya agar kita tidak terkena penyakit hepatitis A? Maka akan timbullah banyak pertanyaan seperti itu. Jawabannya yaitu vaksinasi. Nah, vaksinasi ini diberikan secara suntikan, kemudian diberikan seperti 2 dosis pada dewasa dengan jarak interval 6 bulan sampai 12 bulan. Kemudian pada anak-anak diberikan dosis 0,5 mili sebanyak 2 kali dengan jarak interval 6 bulan. Pada vaksin ini tersedia dalam bentuk Havrix yang 0,5 mili serta Avaxim yang pada vaksin ini tersedia dalam bentuk Havrix yang 1 mili, kemudian Avaxim yang 0,5 mili. Jadi untuk pada anak-anak diberikan pada sediaan yang berbentuk Havrix yaitu 0,5 mili begitu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan penyakit yang kedua yaitu tentang kolera. Nah, kolera ini pada tahun 2011 terjangkit sebanyak 58 negara yang terjangkit penyakit kolera ini. Pada tahun sebelumnya, pada tahun 2010, kenaikan wabah ini mencapai 58%. Ada pula komplikasi lainnya yang penyakit lainnya yang bisa diakibatkan karena penyakit kolera, yaitu ada penyakit diare yang akut ataupun yang non akut, kemudian gagal ginjal yang akut, ketidakseimbangan elektrolit yang serius hingga menyebabkan koma, kemudian shock hingga meninggal. Nah, apa nih pencegahan agar kita tidak terjangkit atau terkena penyakit kolera? Yaitu pola hidup yang bersih. Di antaranya minum dan gunakan air yang aman, kemudian cuci tangan secara berkala, menggunakan sabun dan air bersih. Setelah itu gunakan latrin atau kubur feses. Jangan pernah buang air besar di sumber air ya. Kemudian masak nih makanan hingga matang, seperti apalagi hidangan makanan laut atau seafood. Kemudian tutup makanan di tempat penyimpanan. Setelah itu makan selagi hangat dan kupas atau pada sayuran dan buah-buahan. Kemudian pencegahan pada penyakit kolera ini yaitu ada vaksin oral, vaksin kolera yang tersedia dalam bentuk oral. Vaksin ini digunakan pada situasi endemis atau epidemik tertentu. Nah, biasanya digunakan pada orang-orang
yang berada di area endemik tinggi, kemudian orang yang bekerja sebagai pelaut. Nah, bagaimana nih keefektivitasannya vaksin ini terhadap penyakit kolera? Efektivitasnya pada vaksin ini 85% efektif selama 6 bulan. Kemudian kemudian 50 sampai 60% efektifnya selama tahun pertama. Setelah itu keefektifannya akan berkurang hingga kurang dari 50% pada tahun kedua atau selama 2 tahun. Begitu penjelasan sedikit tentang hepatitis A dan vaksin kolera yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.